hamdan wa syukran lillah ala kulli ni'amil ladzi unzila alaina wa hadaina ilal islam wa hadaina ila siratihil mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, amma ba'du. Iwati iman, para sahabat pecinta ilmu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita kehadirat Allah atas segala nikmat yang dikaruniakan hingga pada saat ini kita masih bisa beraktivitas dan melaksanakan segala taklif yang disyariatkan. Iwati iman, para sahabat pecinta ilmu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur atas nikmat yang Allah karuniakan merupakan sebuah kewajiban, sementara kufur merupakan sebuah kedurhakaan. Karena itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam Quran surat Ibrahim ayat yang ke-7, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur maka aku akan tambahkan nikmatku kepada kalian. Wala in kafartum, tapi jika kalian kufur, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku amat keras. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan dua hal pilihan bagi kita. Jika bersyukur Allah tambah, tapi jika kufur Allah berikan azab. Terlalu banyak nikmat yang harus kita syukuri dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan pernah bisa menghitung kenikmatan itu satu persatu, terutama nikmat yang tertanam di dalam diri kita sendiri. Nah, di antara sekian banyak nikmat yang harus kita syukuri adalah nikmat kemerdekaan yang hari ini oleh kita dan seluruh bangsa Indonesia 75 tahun kita sudah menikmati kemerdekaan itu. Kenapa nikmat kemerdekaan ini harus kita syukuri? Karena kita tidak merasakan pedihnya bagaimana perjuangan para pejuang di masa yang lalu untuk memerdekakan negeri ini. Mereka mengorbankan nyawanya, mereka mengorbankan hartanya, bahkan mereka mendedikasikan seluruh waktu dan hidupnya untuk bagaimana memerdekakan negeri ini dari penjajah. Maka setelah kita menikmati kemerdekaan ini dari hasil jerih payah yang dilakukan oleh para pejuang masa lalu, kemudian dengan pertolongan Allah dan mengangkat bangsa ini menjadi bangsa yang merdeka, adalah merupakan satu keharusan untuk kita syukuri. Nah, bagaimana kita mensyukuri nikmat kemerdekaan yang hari ini kita nyam? Jika para pejuang di masa lalu mereka telah mengorbankan segala sesuatunya tanpa pamrih untuk negeri ini, mereka tidak pernah berpikir ketika mereka berperang melawan penjajah untuk bisa menikmati, maka pada hari ini kita bisa mengisi kemerdekaan itu dengan nilai-nilai yang positif, bagaimana membangun peradaban negeri ini menjadi lebih maju lagi. Membangun peradaban adalah bukan hanya dengan membangun teknologinya. Membangun peradaban bukan hanya dengan membangun perekonomiannya, tetapi membangun peradaban bagi suatu bangsa adalah bagaimana memberikan pondasi keimanan, ketakwaan dengan nilai-nilai luhur akhlakul karimah. Di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-96, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, walau anna ahlal qura, kalaulah seandainya penduduk satu negeri itu, satu kampung itu, satu wilayah tersebut, amanu wattaqau, mereka beriman dan bertakwa kepada Allah, la fatahna barakatan minas, maka kami akan membukakan pintu-pintu berkah dari langit. Syarat dibukakannya pintu berkah bagi satu penduduk negeri itu cuma dua. Pertama, kata Allah, amanu, mereka beriman. Yang disebut dengan beriman di sini artinya mengimani utusan-utusan Allah. Artinya disebut dengan mengimani utusan Allah berarti mengimani apa yang diwahyukan oleh Allah kepada para nabinya, termasuk kita kepada Nabi Muhammad SAW. Artinya kita beriman terhadap ayat-ayat Allah yang terdapat di dalam Al-Quran sebagai panduan hidup kita. Kemudian wattaqau ditafsirkan adalah untuk menjauhi segala bentuk kemaksiatan, menjauhi segala bentuk apa yang dilarang oleh Allah. Maka berarti kalau kita coba simpulkan dengan bahasa yang lebih sederhana, syarat untuk mencapai keberkahan yang Allah berikan kepada satu penduduk kampung itu, penduduk negeri itu adalah jika mereka beriman, artinya betul-betul menancapkan ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala, mempercayai terhadap apa yang Rasulullah SAW sampaikan di dalam kitab Al-Quran
dan mencoba merefleksikannya dalam kehidupan sehari-hari dengan cara apa? Menanamkan nilai-nilai akhlakul karimah, yaitu meninggalkan segala bentuk apa yang dilarang oleh Allah. Maka insya Allah peradaban negeri ini akan bisa terwujud menjadi lebih beradab lagi. Sebab satu tatanan di tengah masyarakat akan bisa tertata rapih perilakunya jika tertata dengan nilai-nilai agama. Karenanya membangun peradaban negeri ini tidak ada lain kecuali dengan nilai-nilai agama. Tanamkan pondasi agama sebagai suatu bentuk hal yang kokoh yang harus dijadikan sebagai pegangan, kemudian merefleksikannya dengan nilai-nilai akhlakul karimah, maka insya Allah kemerdekaan bangsa ini akan menjadi lebih berkah lagi. Apa itu yang disebut dengan berkah? Yang disebut dengan berkah itu artinya subutul khair, tetapnya satu kebaikan. Artinya Allah akan terus memberikan kebaikan-kebaikan bagi negeri kita ini manakala kita mampu pandai bersyukur dengan nikmat Allah yang telah Allah kurniakan, mengisinya dengan nilai-nilai keimanan dan akhlakul karimah di tengah masyarakat, maka insya Allah kita akan menjadi satu bangsa yang beradab. Demikian yang bisa sampaikan pada kesempatan kali ini. Al-afu minkum, barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.